Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot dan S. Hari ini kita bacakan tentang karma yang telah menyakitiku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat situasinya dia, orang yang telah menyakitiku. Dibayangi orangnya, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi dari tarotku ini sebagai payung sebelum hujan kita semua. Insya Allah 90% menjadi nyata. Allah berikan readinganku. Oke, kita mulai. Situasi dia, orang yang telah menyakitiku. The Sun, the High Priestess, the Emperor. Jadi situasinya dia ini lagi dikontrol sama orang ketiganya ya, kebahagiaannya dia. Dan kalau dibilang situasinya bahagia juga masih rahasia, karena tidak ada hubungan yang ditetapkan oleh si maskulin ataupun orang yang menyakiti kita. Jadi situasinya dia ini lagi mencari kebahagiaan ya, coba untuk stabilkan hidup, dan dia juga coba untuk belajar stabil. Aku lihat ya, untuk kebahagiaannya dia. Dan situasinya dia ini belajar bahagia sebenarnya. Sedang belajar gimana sih membahagiakan diri sendiri, tapi dengan obsesinya masih dengan keras kepalanya. Jadi ya agak sulit untuk bahagia kalau masih dengan keras kepalanya ya, dengan kearoganannya dia gitu ya. Masih sulit. Karena aku lihat ya, dia kan datang ke kamu ini ya, memulai kehidupan dengan kamu dengan janji-janjinya ingin menikah, ingin bersama gitu ya, tapi ternyata menyakiti kamu. Ini yang kamu pikirkan, dan dia tahu kamu masih berpikir tentang luka yang dia kasih ke kamu. Makanya dia diam-diam stalking kamu juga ya, ini aku lihat. Dan dia dengan orang barunya pun gak jelas hubungannya, bahagianya bahagia gimana ya, bohongan ya kalau aku lihat di sini. Kita lihat desainnya, situasinya dia, please. The Sun, the King of Wands, Eight of Swords, the Judgment. Iya, di sini situasinya dia ini banyak sekali drama tentang kejantanannya dia. Jadi dia coba untuk planningkan bahagia dirinya dia sendiri, tapi memang nggak mau diatur ya. Dan aku lihat si orang yang menyakiti kalian ini coba merencanakan lagi untuk bisa bahagia, diam-diam kembali ke kamu nih. Aku lihat situasinya, karena dia dengan orang barunya ini stres ya, hubungannya tidak jelas dan banyak sekali rahasia, sama-sama obsesi tentang prinsipalnya sendiri-sendiri, tidak ada saling komunikasi yang baik gitu ya dengan orang yang dia jalani sekarang. Dan situasinya dia sedang coba untuk menguatkan diri dalam karmanya dia ya. Dan aku lihat memang dia ada rencana sih, ingin memulai lagi suatu permainan. Dia coba untuk belajar sabar, menanam harapannya dia untuk kembali ke kamu gitu ya. Kita lihat karma dia yang telah menyakitiku.
the word. Oh, the moon. Five of Wands. The Strange, the Star, Page, the Knight of Pentacles, and the Nine of Swords. Seven of Wands. Ini stres ya, gimana caranya bisa kembali lagi sama kamu nih, mempertanggungjawabkan lagi, menyembuhkan lagi. Dia bermimpi buruk terus menerus karena kehancuran selalu hadir di dalam hidupnya setelah kamu mengendingkan pernikahan atau janji sakral kamu ya ke dia di sini, karena adanya sebuah permainan ya dari percintaan kamu dan dia hadirkan orang baru. Ace of Cups, Ten of Cups, the Magicians, and the Hierophants. The Queen of Swords, the Tower, and the Seven of Wands. Ini jelas banget kehadiran seseorang yang mapan yang membuat percintaan kamu dan dia hancur, sehingga kebahagiaannya kalian yang tadinya sempurna ini menjadi hancur, menjadi sebuah permainan. Semuanya penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan trik ya di sini. Dan di sini banyak sekali komitmen yang terjadi antara kamu dan dia dengan orang lain, sehingga aku lihat terpaksa kamu lakukan suatu perubahan hidup, yaitu menjadi orang yang lebih tegar, lebih tegas, dan mengambil keputusan, bahkan bisa berani mengkritik tentang kehancuran. Kamu mengambil keputusan dalam hidupmu untuk menghancurkan hubungan yang sakral dalam hubungan kamu dan dia, karena dia menghadirkan orang ketiga, sehingga di sini dia menjadi kesulitan dalam hidupnya, terutama dalam mencari pangan ya, keuangan, dan dia mencari kepuasan juga sulit jadinya, karena ketika kamu mengendingkan ya, di hidup dia hancur berkali-kali. Ini bisa 7 turunan hancur, 7 tahun hancur, karena berdampingan ya, kehancuran dan juga Seven of Wands ini kayak tutup gali lubang. Jadi kehancuran ini terus terjadi dalam hidupnya, bisa 7 tahunan, 7 turunan ya. Ini membuat dia stres, membuat dia depresi, dan merasa ya dia bermimpi buruk terus ya tentang hubungan yang selalu bermasalah. Dan aku lihat memang dia gak happy dengan apa yang dia lakukan, makanya dia depresi, stres ya, gak nyaman. Karena gimana caranya bisa kembali lagi dengan kamu, memperbaiki hubungan ini yang sudah rusak, ingin kembali lagi dalam koneksi yang kuat, terutama dalam spiritual. Sedangkan karma dia yang telah menyakitimu atau menyakitiku ya, siapa saja yang kamu tonton ini, bayangi orangnya. Kehidupan yang dia banggakan, kehidupan yang dia agungkan, yang dia lindungi sendiri, akhirnya banyak masalah, banyak drama, banyak kekacauan, banyak kebingungan dan ketakutan, dan banyak sekali argumentasi. Sehingga apapun yang dia lakukan ya, kebahagiaan untuk dirinya, dunianya dia sendiri, ini menjadi efek negatif dari hadirnya orang ketiga, karena dia menjadi tidak nyaman dalam hidup, dan dia merasa was-was, tidak bahagia, stres tiap malam, bermimpi buruk tentang orang ketiganya ini memiliki orang lain. Dan dia juga dihantui tentang black magic ya, yang membuat dia nggak nyaman dalam setiap langkah hidupnya dia.
Di sini keras kepalanya dialah yang menjadi konflik batin dalam kehidupannya dia ya nantinya. Karena dia banyak masalah dalam pekerjaan, karena ini adalah karmanya dia. Dan aku lihat memang kehidupan dia yang dimulai oleh orang ketiga ini akan selalu banyak pertengkaran, saling memenangkan prinsipal masing-masing ya, sehingga kebahagiaan yang mereka mulai dengan berselingkuh ya ini akan menjadi dilema mereka sendiri, dan mereka akan saling mengkhianati, saling memegang drama sendiri. Wow. Ketika dia meninggalkan, ada kekuatan tersendiri untuk kembali ke kamu. Ya, jadi karma dia yang telah menyakitimu ya dia mendapati masalah terus-menerus ya. Tuh ya, The Emperor-nya 2. Jadi wow, 7 of Swords tuh. Masalah terus-menerus. 7 of Wands, the Hangman, 6 of Wands, 10 of Pentacles, and the 6 of Swords. Dia coba move on dari kamu, ya, dan menggantungkan hubungan ini yang sebenarnya sudah sukses diraih oleh dia dan kamu. Pada akhirnya dia akan terhalang sendiri, ya, tentang hasrat. Jadi dia menggantungkan hubungan kamu, pada akhirnya dia yang mati rasa. Karma dia yang telah menyakitiku, banyak beban ya, tertekan sekali. Tapi dia coba untuk kuat, coba untuk terlihat tegar. Padahal di sini banyak sekali kepalsuan, banyak sekali pengkhianatan yang terjadi. Dan dia stalking kamu juga nih. Sulit rasanya untuk ending, tapi mau tidak mau harus dia tanggung bebannya dia sendiri. Dan ya dia coba untuk kuat menghadapi drama, menghadapi ilusi, menghadapi ketakutannya dia ya dalam menjalani hidup tanpa kamu lagi, terutama tentang kebangkitan spiritual, yaitu dihadirkannya banyak masalah, dihadirkannya banyak karma ya. Dan ini menjadi konflik batin, pertengkaran dengan orang-orang sekitarnya dia, terutama dengan perselingkuhannya dia ya dengan orang lain. Dihantui tentang ketakutan dalam hidup, dihantui tentang pengkhianatan, dan juga dihantui tentang kesulitan meraih kebahagiaan. Karena ya petualangannya dia ini masih dia genggam ya. Makanya ini ada pembayaran karma. Dia coba untuk kuat, egonya tinggi. Ya, egonya tinggi. Jadi memang dia belum bisa sepenuhnya kembali dulu ke kamu, butuh waktu. Karena karmanya ini bisa 7 tahun yang tadi aku bilang ya, kehancurannya. Dan kebahagiaan yang dia raih dengan orang ketiganya ataupun orang setelah kamu ya, ini gak bahagia sih. Karena rencananya dia selalu gagal. Dan dia sulit mencari kestabilan hidup lagi, karena selalu dikhianati, selalu dibohongi. 5 of Cups, Strange, 6 of Wands, the Hangman. So kalau aku lihat di sini memang kisah masa lalunya ini memang belum bisa semuanya dia lepaskan. Coba untuk bisa sukseskan move on-nya dia, tapi menggantung. Ya, menggantung. Pada akhirnya menggantung. Karena aku lihat dia sakit hati melihat kamu mengendingkan hubungan ini. Dan kamu juga sudah berpikir gimana caranya untuk move on ya dari hubungan yang menggantung. Dan justru dia yang justru dia yang belum bisa move on sekarang. Jadi kamu
sebenarnya sama-sama ingin move on, tapi terbalik sekarang. Ketika kamu berpikir gimana caranya bisa move on dari hubungannya menggantung karena banyak kekecewaan, justru dia sekarang ini kebalik, ya. Dia ingin move on tapi nggak bisa, ya, dari luka yang dia berikan. Sehingga kekacauan yang dia cari, yang dia bikin gitu ya, coba untuk kuat bisa move on dari kamu dengan cara menarik perhatian orang banyak, terutama yang lain jenis gitu ya. Ini nggak bisa menggantung, karena luka batinnya dia yang dia berikan ke kamu itu, kamu terus berpikir gimana caranya untuk bisa move on dan bisa lepas dari hubungannya menggantung. Justru dia nggak bisa move on dari kamu. Jadi kebalikan kan, memang kalau twin flames itu kan mirroring ya. Jadi dimana kamu ingin move on, dia ingin kembali. Dimana kamu ingin kembali, dia coba untuk move on. The Devil, Two of Swords. See? Justru kamu yang mengendingkan untuk bebaskan diri kamu. Jadi dia ini narsis banget ya. Marah, dendam, kacau karena ada efek dari ilmu hitam juga. Dan dari kekacauan dia itu ya tentang seksual, drugs, segala macam. Bahkan membuat dia kesal ya, karena ya kesuksesannya dia ini keblok. Dan dia gak bisa lagi datang ke kamu dengan berbagai alasan. Karena kamu sudah berani mengkritik, berani memberikan batasan, bahkan kamu juga udah siap mengendingkan hubungannya menggantung ini ya, dengan cara menjujurkan perasaan kamu. Kamu ingin bebas dari hubungan yang gak jelas. Dan untuk kalian kembali nih belum bisa, masih kehalang. Sehingga ya di sini kamu ingin mengendingkan hubungan yang penuh dengan narsisiti, penuh dengan ego, penuh dengan permainan, karena kamu sudah tidak mau lagi dipermainkan dan digantungkan terus-menerus. Sehingga kekacauan ini membuat dia marah sendiri, dendam ke kamu, karena melihat kamu sudah bisa ngeblok komunikasi dengan dia atau ngeblok untuk energinya. Kehidupan dia yang dia buat telah dimulai dan sulit menggapai kesuksesan lagi setelah pisah dari kamu atau no communication dengan kamu. Dia coba untuk kuat ya menghadapi drama dan juga energi negatif tentang black magic, tapi ternyata kebahagiaan dia ini hanya rencana ya, tidak ada tindakan. Karena kenapa? Orang ketiganya dia membuat dia depresi, stres, ada rasa takut ya tentang energi negatif dari orang ketiga, dan dia sadari kalau orang ketiga ini memberikan suatu pelet ataupun kekuatan yang membuat dia gelisah setiap malam. Di sini aku lihat dia coba untuk kuat menghadapi karmanya dia, coba untuk stabilkan lagi karmanya. Tapi semua menjadi perdebatan batin, karena apa yang dipertahankan ya dia masih memakai dengan topengnya, sehingga pengkhianatan dan juga kepalsuan, dia juga masih stalking kamu. Ini menjadi perdebatan hatinya dia sendiri ya. Jadi belum pure dia mau sembuh, belum pure, karena dia belum bisa melepaskan orang ketiganya dulu karena satu seksualnya dia ya, dan juga efek dari ilmu hitam. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.